Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Yanif, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 225113279. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMA Negeri 1 Kembayan, kelas 10 semester 1 dengan materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak-Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa bersama-sama. Untuk itu kami minta untuk ketua kelas maju ke depan memimpin doa. Beneran? Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya Bapak melanjutkan presensi atau absen terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Ada semua. Hadir semuanya. Di sini jumlahnya pas sesuai dengan apa yang diabsen? Ya. Pertamanya kita melanjutkan materi yang Bapak sampaikan. Lebih baik kita menyanyikan lagu nasional wajib. Untuk itu kami minta kepada saudari kita untuk memimpin lagunya. Silakan. Ya, dibawa diri semuanya. Mari pulang kembali. Ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, selanjutnya ya, dalam suasana pembelajaran hari ini untuk lebih semangat kembali ya, suasana yang lebih baik dalam pembelajaran kita harus intinya ya memberikan
semangat dalam diri kita supaya lebih gigih giat dalam belajar sehari-hari. Apa yang memotivasi dalam diri kita untuk supaya lebih giat ataupun belajar, lebih semangat untuk belajar untuk ilmu? Apa kiat-kiatnya? Ya, kiat-kiatnya harus kita niat, kata niat hati kita, ya. Kata niat hati kita seperti apa? Harus benar-benar menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu hal apapun sedikit pun dalam hati kita yang niatkan hanya karena Allah semata, karena ilmu datangnya dari Allah, dan untuk diri kita juga akan kembali kepada Allah pula, ya. Segala sesuatunya ilmu, karena ilmu nanti kita sudah pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk materi pada pagi hari ini, ya, yaitu tentang apa? Mungkin kalian sudah paham tentang apa? Yaitu tentang fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat. Di sini fastabiqul khairat. Ya, apa itu fastabiqul khairat? Kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Kemudian karena ini pembahasan materi bab 1, ya. Jadi mengulas yang sehari-hari apa yang sebelumnya Bapak sampaikan, contoh-contoh dari atas kerja. Contoh-contoh dari atas kerja seperti apa? Mungkin mengulas kembali dari materi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Atas kerja. Nah, ini contohnya sedikit di sini, ya. Speaking, kita semua pesan duduk melingkar, duduk melingkar, duduk melingkar, duduk melingkar. Kita semua pesan duduk melingkar, boleh dirilah, diri, diri melingkar. Oke, ke depan satu orang, siapa? Nah, ini yang sini. Nah, mulai. Oke. 1, 2, 3.
Oke, sebutkan yang terakhir, pelan-pelan. Membantu. Ya. Oke. Nah, ini ya. Apa yang kalimat yang benar kurang tepat tadi masih kurang tepat. Bantu temanmu mengangkat tas yang berat. Ini siapa yang dimulai salah tadi kira-kira? Inilah refleksi setelah seminar seperti ini. Berarti kalian harus mendiskusikan bagaimana komunikasi yang jelas itu penting untuk kerja sama tim atau kerja, dan bagaimana satu kebaikan kecil bisa berdampak lebih besar, sangat besar ya dampaknya. Ya, karena berita yang misalnya tidak valid, nah, yang sudah valid misalnya A, kalimat A, nanti teman yang lain atau yang lain jadi B, C, D, E, F, G, A. Makanya jadi kalimatnya yang tepat menimbulkan dampaknya, dampak yang luar biasa, bertahan dan lain sebagainya. Nah, ini setelah disebut bagaimana komunikasi yang jelas, itulah pentingnya dari tim semuanya harus punya etos kerja, itu kerjasama yang baik, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita berikan aplaus semuanya. Silakan duduk kembali. Menyampaikan materi, materi ya. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin sebelum ini Bapak salah satu membacakan ayat dari mungkin buku paket masing-masing sudah ada ya. Buku paket masing-masing sudah ada. Paket. Nah, coba salah satu baca di Quran surah At-Taubah, perwakilan satu kelompok yang kelompok pertama. At-Taubah aja satu, yang pendek, lalu yang panjang itu nanti lama ya. Oke, coba kelompok satu coba baca. Ya. Sudah sedikit azan, turunnya masih sedikit, kurang tepat, harus banyak-banyak berlatih, berbagi lagi di rumah. Insyaallah harus punya azan. Oke, nomor 2 perwakilan kelas 1 di itu tadi masih ada salah. Nah, perhatikan tadi boleh lalu falsa baro tadi ya.
Pasabaro tadi ya. Pasabaro yang salah tadi ya. Ini masih ada sedikit kurang pas tadi ya. Kemudian nama itu huruf seperti bacaannya secara ain, ya, d, ya, dan sebagainya harus tepat. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok ya. Setelah bagus. Oke, semuanya dari bacaan ayat surah Taubah surah 9 ayat 105. Apa ayat Taubah? Nanti ayat Taubah yaitu pengampunan. Oke. Kemudian tentang tadi Taubah ya, penjelasannya ayatnya tersebut. Katakanlah Nabi Muhammad berkerjalah, maka Allah Rasulnya dan orang mukmin akan melihat kerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Oke, setelah diskusi, kebaikan apa yang kamu tegaskan terkait Al-Quran? Ya, semasa sudah ada. Oke, diskusi. Oke, sudah selesai? Selesai. Oke, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang saya Alia Jabari. Perkenalkan nama saya Rima. Perkenalkan nama saya Alia. Jadi kami akan menjawab
masalah etika dalam kasus Ali yang kami bahas. Yang pertama ada what atau apa. Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut, Ali menyebarkan informasi hoax yang merusak citra Budi. Yang kedua ada who atau siapa yang terlibat. Yang terlibat adalah Ali dan Budi. Yang ketiga ada di mana. Kejadian ini terjadi di sekolah. Yang keempat ada why atau kenapa hal tersebut dilakukan Ali. Alasannya karena tindakannya wajar dari masa depan. Yang kelima ada who atau bagaimana kejadian itu terjadi. Ali adalah siswa berprestasi yang sangat ingin masuk ke sekolah unggulan. Dia melihat temannya Budi yang juga cerdas. Karena takut tersaingi, Ali menyebarkan informasi tidak benar atau hoax tentang Budi yang dapat merusak citra Budi. Ali merasa tindakannya wajar demi masa depannya. Baik, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang tanya kan? Silakan. Ya, Pak. Kalau sudah bertanya, mungkin sudah paham ya. Presentasi dari kelompok 1. Oke, beri sebelum kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut untuk kelompok 2 silakan hasil hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Tentunya kami berempat di sini akan mempresentasikan tugas kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, adalah saya, Fatul Abdillah. Saya Cinta Narisa. Saya Binti Fatima. Saya dari Binti Fatima. Oke, kami akan melakukan presentasi yaitu analisis dalil. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Berisi, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dalam isi Quran Surah Taubah adalah kita dianjurkan untuk bersaing dengan cara yang baik, yang tidak melakukan kecurangan. Lalu yang kedua adalah Quran Surah At-Taubah, yaitu berisi, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Di sini kita dianjurkan untuk selalu melakukan kebaikan karena setiap kebaikan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Sudah paham berarti? Oke, dengan demikian kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus pada kelompok 2. Silakan duduk. Oke, silakan untuk kelompok 3 menjelaskan hasil kelompok kerjanya. Oke, satu orang memegang mikrofon. Oke, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami bertiga di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menjelaskan makna fastabiqul khairat dan etos kerja. Baik, langsung saja. Konsep fastabiqul khairat dan etos kerja. Konsep fastabiqul khairat adalah berlomba dalam kebaikan, dan etos kerja adalah rajin dan disiplin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan solusi 3 nasihat Islami yang seharusnya dilakukan Ali sebagai bentuk kompetisi yang benar. Solusi 3 nasihat Islami untuk Ali sebagai bentuk kompetisi yang benar. 1. Perbaikan secara jujur dan objektif. Pertanyaan pada 2. Fokus pada peningkatan kemampuan diri. 3. Dan tidak berbuat jahat dengan kesalahan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir apa? Tawakal. Kita segala sesuatunya kita harus sudah doa, usaha, dan ikhlas menghadapi sesuatu. Lalu kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita hasilnya serahkan kepada Allah. Baik buruknya ya, yang penting kita sudah doa, usaha, juga akhirnya tawakal. Nggak bisa disebut lagi kalau udah dari dia masalah ini. Nah, seperti itu kan, situ ada namanya iman yang kita nama apa? Kodok dan kodar. Ada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, kalau ya segala sesuatunya kita bisa ubah. Seperti apa di dalam Quran Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sebenarnya Allah tidak mengubah nasib atau keadaan suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mengubahnya. Kalau diri kita itu tidak mengubah, maka Allah tidak akan mengubah keadaan kita, nasib. Nah, perubahan pokoknya diam-diam ya. Gak ada ibadah, gak ada gerakan untuk kerja, diam aja. Nah, nanti gimana Allah mau mengubah seperti itu? Nah, itulah karena itu sudah ada ayat penegas di surah Allah yang ya, 11. Paham ya? Di sini kesimpulan, nah itu harus kerja, makanya kita harus punya bekal iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan. Mungkin kesimpulan dari Bapak, mudah-mudahan bisa jadikan ibroh, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari, bisa membawa manfaat, maslahat, dan berkah dalam kehidupan sehari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, belajar kita ini, Bapak minta satu orang untuk doa. Belum menutup kegiatan ibadah hari ini daerah kita
demikian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dari Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.